Halo guys, kembali lagi bersama kami mahasiswa program studi kimia Fakultas Pertanian Universitas Negeri Timor. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang senyawa aromatik polisiklik dan heterosiklik. Nama saya Mayela De Fretes dengan NPM 52190022. nama saya Konsilia Erningsi Fretis dengan NPM 52190003. Nama saya Elfrida Nensiana Konofoni dengan NPM 52190012. Baik, untuk video bagian pertama, kami akan membahas tentang senyawa aromatik polisiklik. Senyawa aromatik polisiklik atau yang biasa disebut juga polinuklir, fuse ring, atau cincin terkondensasi. Senyawa ini merupakan benzena yang berulang yang saling menempel. Baik, dapat kita lihat contohnya. Di sini ada naftalin. Naftalin merupakan senyawa yang biasa dipakai dalam kapur barus. Yang kedua ada antrasen, merupakan senyawa yang dipakai untuk pewarna merah alizarin. Yang ketiga ada penantren, dibuat sebagai pewarna, bahan plastik, juga pestisida, dan lainnya. Nomenklatur senyawa aromatik polisiklik. Penomoran senyawa aromatik polisiklik berbeda dengan senyawa yang memiliki heteroatom. Penomoran ini sesuai dengan konvensi internasional. Baik, untuk penomoran naftalen dan antrasen dimulai dari atas mengelilingi hingga ke atas lagi. Dan karbon junction atau karbon jembatan tidak diberi nomor. Sedangkan penomoran penantren dimulai dari bawah mengelilingi hingga ke bawah lagi, dan juga karbon junction atau karbon jembatan tidak diberi nomor. Penomoran senyawa aromatik polisiklik sering menggunakan huruf Yunani. Contohnya, pada senyawa naftalen, karbon yang bersebelahan dengan karbon junction atau karbon jembatan disebut alfa, dan posisi di sebelah alfa disebut beta. Sehingga, jika ada satu substituen yang terikat pada posisi alfa, seperti senyawa di samping ini yaitu nitro, yang terikat pada posisi alfa disebut alfa nitronaftalen. Sedangkan jika nitro tersebut terikat pada posisi beta, maka senyawa tersebut disebut beta nitronaftalen. Nah, teman-teman, bagaimana dengan reaksi senyawa aromatik polisiklik? Jadi, senyawa ini lebih reaktif terhadap reaksi oksidasi, reduksi, ataupun substitusi elektrofilik dibandingkan dengan senyawa benzena. Kenapa? Karena senyawa polisiklik pada struktur bangunannya minimal 2 cincin, dengan 1 cincin dipakai untuk mempertahankan aromatisitasnya, sedangkan cincin yang lainnya dipakai untuk bereaksi. Untuk contohnya, contoh reaksi oksidasi, di sini ada naftalen yang dioksidasi menggunakan V2O5 akan menghasilkan antididaftalat. Dan jika diperhatikan, senyawa ini masih menyisakan 1 cincin benzenoid untuk mempertahankan aromatisitasnya. Nah, teman-teman, selanjutnya naftalen dapat dioksidasi menggunakan reagen CrO3 dan suatu asam yaitu H2SO4 membentuk suatu quinon. Jika dilihat pada hasil ini masih menyisakan 1 cincin benzen, di mana cincin benzen tersebut digunakan untuk mempertahankan kearomatisannya. Untuk antrasen dan penantren masih menggunakan reagen yang sama yaitu CrO3 dan H2SO4 akan membentuk antrasen quinon dan penantren quinon, di mana cincin yang bereaksi adalah cincin bagian tengah. Reaksi yang kedua adalah reaksi reduksi.
Pada reaksi reduksi, senyawa aromatik polisiklik sangat mudah bereaksi. Contohnya yang pertama adalah hidrogenasi parsial pada senyawa naftalen dengan menggunakan natrium dan etanol atau CH3CH2OH menghasilkan sebuah tetralin. Yang kedua adalah hidrogenasi parsial pada senyawa antrasen dengan menggunakan reagen yang sama pula, yaitu natrium dan CH3CH2OH atau etanol akan menghasilkan dihidroantrasen. Jika dilihat pada ketiga senyawa ini, yaitu benzen, naftalen, dan antrasen, menggunakan reagen yang sama. Namun, pada benzen tidak mengalami reaksi reduksi. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa senyawa aromatik polisiklik memiliki lebih dari 2 cincin benzen. Hal ini yang menyebabkan benzen tidak mengalami reaksi reduksi. Ya, pada reaksi reduksi, semua cincin naftalen dapat dihidrogenasi dan akan menghasilkan dekalin dengan suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Di sini terjadi pada suhu 225 derajat Celcius dan tekanan 35 atm. Reaksi yang ketiga adalah reaksi substitusi elektrofil. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa substitusi elektrofil merupakan proses masuknya sebuah elektrofil pada sebuah cincin aromatis. Di sini, elektrofil dapat berupa asil, alkyl karbokation, Br2+, NO2+, SO3H+, dan masih banyak yang lainnya. Oke teman-teman, ini merupakan beberapa contoh reaksi substitusi elektrofil pada senyawa naftalen. Yang pertama adalah reaksi brominasi, di mana gugus brom terikat pada cincin naftalen dan akan menghasilkan 1 bromonaftalen. Reaksi yang kedua adalah reaksi nitrasi, di mana gugus nitro masuk atau terikat pada cincin naftalen dan menghasilkan 1 nitronaftalen. Reaksi yang ketiga adalah reaksi sulfonasi, yang mana gugus sulfat masuk pada cincin naftalen dan menghasilkan asam naftalen sulfonik. Reaksi selanjutnya atau reaksi yang keempat adalah reaksi asilasi, di mana asil pada naftalen menggunakan reagen asil klorida terikat pada naftalen dan menghasilkan asetil naftalen. Yang berikut adalah posisi substitusi naftalen. Yang pertama, substitusi elektrofilik posisi 1. Secara umum, reaksi brominasi melewati 2 tahap, yaitu yang pertama, masuknya Br sehingga menghasilkan suatu karbon kation pada senyawa intermediate. Yang kedua yaitu keluarnya H+ dari senyawa intermediate sehingga senyawa naftalen kembali normal. Untuk senyawa intermediate ini, kalau dijabarkan, ternyata ada banyak sekali struktur resonansinya. Nah, mari kita lihat satu persatu. Struktur resonansi yang pertama. Karena karbon kationnya berada di sini, maka elektron pada ikatan rangkap akan berpindah menuju karbon kation. Ini disebut delokalisasi elektron dan hasilnya yaitu karbon kation terdapat pada posisi ini.
Delokalisasi elektron terus berlanjut hingga karbon kationnya berada pada posisi di bawah ini. Struktur resonansi senyawa intermediate pada substitusi posisi 1 menghasilkan dua mayor kontributor di mana terdapat cincin bensena yang utuh. Yang berikut adalah substitusi elektrofilik posisi 2. Substitusi ini sama seperti substitusi elektrofilik posisi 1. Yang membedakan adalah posisi karbon kationnya. Pada substitusi elektrofilik 2, karbon kation berada pada bagian atas. Struktur resonansi pada senyawa intermediate menghasilkan satu mayor kontributor, di mana terdapat satu cincin bensena yang utuh. Hal ini yang membedakan elektrofil lebih nyaman berada pada substitusi posisi 1 dibanding substitusi posisi 2, karena pada substitusi posisi 1 terdapat dua mayor kontributor, sedangkan substitusi 2 hanya terdapat satu mayor kontributor. Namun, pada senyawa lain, elektrofil lebih nyaman berada pada posisi kedua. Mari kita bahas. Di sini terdapat naftalen yang disulfonasi dan menghasilkan asam sulfonat. Jika kita lihat, terdapat reaksi bolak-balik, di mana ketika produk yaitu asam sulfonat terbentuk, akan kembali ke bentuk semula yaitu naftalen dan SO3. Di sini, elektrofil yang berada pada posisi 1 akan cepat terurai kembali menjadi SO3 karena reaksi yang berlangsung secara cepat. Sedangkan apabila elektrofil berada pada posisi 2, senyawa ini akan lebih stabil karena terjadi penguraian yang sangat lambat. Ya baik teman-teman, sekian serangkaian materi tentang senyawa aromatik polisiklik. Pada video selanjutnya kami akan membahas tentang senyawa aromatik heterosiklik yakni piridin, quinon, dan isoquinon. Baik teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan berikan komentar. Sekian dan terima kasih.